Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman mahasiswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga baik ya. Baik, kali ini kita bahas terkait dengan inovasi dalam ekonomi kreatif. Baik, sebelumnya saya tanyakan terlebih dahulu, eh, bagaimana perasaan Anda hari ini? Apakah senang, sedih, bahagia, atau biasa aja? Bahkan dengan bertanya-tanya, bagaimana perasaan saya hari ini? Tentunya yakinkan diri sehat, gitu, senang, bahagia. Semoga teman-teman semua merasakan senang di tempat masing-masing. Baik, apa itu motivasi? Mohon maaf, apa itu inovasi? Inovasi itu adalah bagaimana kita menciptakan hal baru atau bagaimana kita memperbaiki yang sudah lama, kita diperbaharui hal-hal seperti produk yang sudah dipasarkan itu kita perbaiki atau diberikan inovasi sentuhan sedikit ya. Bagaimana penerapannya ya kita bahas setelah ini. Nah, kita speaking terlebih dahulu dengan judul ketika imajinasi bertemu aksi. Pernahkah Anda berpikir bagaimana hal-hal sederhana di sekitar kita bisa diubah menjadi sesuatu yang luar biasa? Misalnya, bagaimana secangkir kopi biasa menjadi sebuah pengalaman yang bernilai tinggi, atau bagaimana video pendek yang lucu bisa menjadi bisnis miliaran, seperti konten yang ada di media sosial atau channel-channel tertentu. Kuncinya pada inovasi. Dalam ekonomi kreatif, inovasi adalah nyawanya atau sumber. Ia mengubah ide menjadi solusi, mengubah tantangan menjadi peluang, dan menghubungkan kreativitas dengan kebutuhan pasar. Jadi aktivitas kreatif dan juga menjawab solusi masyarakat. Inovasi tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang cara berpikir yang segar, berani mencoba hal baru. Jadi sebagai tantangan peluang tersebut. Jadi apa langkah inovatif Anda hari ini? Siapa tahu ide Anda berikutnya bisa menjadi game changer dalam ekonomi kreatif. Mari kita eksplorasi lebih jauh lagi tentang kekuatan inovasi. Baik, sebelum ke materi, kita harus mengetahui bagaimana tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, yang diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peran kreativitas dan inovasi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi studi kasus produk ekonomi kreatif. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan strategi mengembangkan produk kreatif. Nah, itu tujuan materi kali ini. Mengapa kita harus belajar inovasi dalam kreatif? Di zaman modern ini, inovasi pengembangan sesuatu hal sangat dibutuhkan karena untuk menjawab solusi di lingkungan sekitar kita atau lingkungan masyarakat. Bagaimana kreativitas kita ya yang dibutuhkan untuk menjawab atau memberikan solusi di masyarakat. Baik, kita sebelum mengenal lebih jauh, kita kenali dulu apa itu inovasi. Inovasi adalah proses menciptakan sesuatu yang baru
atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada untuk menciptakan nilai tambah, baik bagi konsumen maupun pembisnisnya, yang melibatkan kreativitas, teknologi, dan nilai budaya. Dan kita kombinasikan dengan ekonomi kreatif. Apa itu? Yaitu sektor ekonomi yang berfokus pada penciptaan dan eksploitasi ide-ide kreatif untuk menghasilkan produk atau layanan yang bernilai ekonomi dan budaya. Jadi keduanya digabungkan dalam satu kesatuan, ya, bagaimana ide-ide kreatif untuk menciptakan produk, layanan, atau model bisnis baru dengan memanfaatkan teknologi dan nilai budaya. Bagaimana peran kreativitas dan inovasi? Inovasi tidak hanya terbatas pada bagaimana produk dan karakteristik produk saja, tetapi juga mencakup peran proses, distribusi, model bisnis, dan interaksi dengan konsumen. Jadi kolaborasi antar sesama pelaku bisnis dan juga bahkan dengan konsumen, kita harus mengetahui untuk bagaimana produk itu lebih inovatif lagi ke depannya. Inovasi dibagi menjadi 5 jenis utama, ya. Yang pertama, pengenalan produk baru. Misalkan kita mengenalkan produk baru. Yang kedua, metode produksi baru. Dengan produk yang lama, mungkin produksinya lebih kekinian, lebih tren lagi, misalnya. Yang ketiga, pasar baru. Kita diposisikan mungkin buka cabang, sehingga kita harus memulai analisis pasarnya di pasar baru, di tempat yang baru. Yang keempat, sumber bahan baku baru. Misalkan bahan bakunya sudah stoknya habis, kita bagaimana eh, menganalisis atau mencari bahan baku yang baru itu untuk menunjang keberlanjutan usaha kita. Yang kelima, struktur organisasi baru. Mungkin membangun sistem jejaringan dengan partner bisnis yang lain, bisnis yang sama, atau bisnis yang mendukung usaha kita. Contoh, penerapan inovasi ini, misalkan fashion modern berbasis budaya lokal. Dengan latar belakang, seorang desainer lokal ingin mempromosikan kain tenun yang dari NTT ke pasar internasional. Contohnya di situ gambar di samping, ya, itu lebih modern, lebih inovasi, ya inovatif, sehingga ada sentuhan-sentuhan yang bentuknya modern, kreasinya juga. Yang pertama terkait dengan desain inovatifnya. Mengadaptasi kain tenun ikat menjadi pakaian modern. Ya, ini bentuknya sudah macam-macam, mulai dari atasan, bawahan, hingga terusan atas dan bawah. Pemasaran digital melalui media sosial, Instagram, di situ juga ada tuh Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Branding dengan cerita budaya tentunya ini terikat dengan khas budaya NTT, ya, dan juga cerita-cerita sejarah di daerah di sana. Sehingga hasilnya produk diterima baik di pasar internasional, khususnya oleh konsumen menghargai produk berbasis budaya, ya. Sehingga ini bukan hanya di NTT saja, bahkan di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan juga mempunyai khas masing-masing. Baik, tantangan dalam pengembangan produk. Minimnya modal. Ketika kita minimnya modal, bagaimana kita kesulitan akses modal atau eh, apa namanya, pembiayaan. Solusinya pemerintah dan lembaga keuangan perlu menyediakan program pendanaan. Perlunya kita mendekatkan diri bagaimana event yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga setempat. Yang ketiga, keterbatasan akses pasar.
Pelaku kreatif sering kesulitan menembus pasar global. Kenapa? Mungkin aksesnya yang terbatas. Sehingga solusinya memanfaatkan teknologi digital tadi dengan media sosial akan menje- eh, apa namanya mengenai konsumen-konsumen yang ada di media sosial sehingga lebih strategis. Kurangnya riset pasar, bagaimana seringkali ini tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Tentunya kita harus mengadakan riset supaya di mana pasar kita, siapa pasar kita, siapa target kita. Sehingga perlunya melakukan survei konsumen dan tren pada saat itu. Sehingga kita mulai mengembangkan produk, eh, mengevaluasinya, dan hingga mengembangkan produk tersebut. Lanjut, strategi meningkatkan keberhasilan produk kreatif. Yang pertama, riset dan pengembangan. Bagaimana kita harus melakukan riset dengan didukung adanya teknologi sehingga lebih relevan riset tersebut. Contoh, menganalisis data tren konsumen kali ini untuk menentukan warna atau gaya produk yang diminati oleh target pasar kita. Yang kedua, kolaborasi kerjasama dengan pelaku bisnis yang lain atau apa namanya penyedia produk yang lain, pemerintah atau institusi pendidikan. Ya. Contoh kolaborasi desainer lokal dengan pengrajin tradisional, sehingga kolaborasi antara keduanya itu akan menunjang lebih inovatif lagi. Yang ketiga, diversifikasi produk. Bagaimana menyediakan variasi-variasi atau segmen pasar sehingga tepat sasaran. Ya, contoh, menawarkan produk kerajinan tangan dengan harga terjangkau untuk pasar lokal. Versi premiumnya, bagaimana nanti kita memilah untuk cocok di pasar internasional. Yang keempat, pemasaran digital. Bagaimana media sosial tadi itu mendukung sekali keterjangkauan eh, terjang sepak terjang kita ke pasar luar daerah, nasional maupun internasional. Ya. Contoh kampanye iklan digital untuk produk kerajinan tangan yang berbasis berkelanjutan. Baik, kita lanjut eh, aktivitas ya mahasiswa. Kuis bisa diskusi di kolom komentar. Coba identifikasi usaha yang berinovasi di lingkungan Anda. Tulis di kolom komentar di bawah agar kita dapat mengembangkan, mengetahui, dan juga belajar bersama di kolom komentar. Silakan ada yang bertanya dan kita diskusikan untuk solusi jawaban atas pertanyaan di kolom komentar. Ya, inti dari materi kali ini, inovasi adalah proses penciptaan sesuatu baru atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Ekonomi kreatif adalah sektor ekonomi yang berfokus pada penciptaan dan eksploitasi ide-ide kreatif. Tantangan dalam mengembangkan produk kreatif terdiri dari minimnya modal, keterbatasan akses pasar, dan kurangnya riset pasar. Strategi meningkatkan keberhasilan produk kreatif terdiri riset dan pengembangan, kolaborasi, diversifikasi produk, dan pemasaran digital. Nah, itu intisari dari materi kali ini. Kita refleksikan dulu bagaimana pandangan Anda setelah mempelajari inovasi dan ekonomi kreatif. Tulis di dalam komentar di bawah ya. Langkah apa yang Anda ambil untuk mendukung inovasi ekonomi kreatif di lingkungan Anda, terutama di lingkungan rumah Anda? Apakah Anda dapat berperan aktif
dapat kreatif di lingkungan Anda, atau bahkan hanya sebagai penonton yang setia mahasiswa di rumah masing-masing, ya. Bisa deskripsikan di kolom komentar. Silakan kita diskusikan lebih lanjut untuk memahami lebih dalam lagi terkait dengan eh, inovasi dalam ekonomi kreatif. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.